Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa, sahabat Bima Sakti dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini berjumpa kembali bersama kami David Zen di program Bima Sakti, Bincang Manfaat, Satukan Hati spesial Ramadan. Dan di edisi yang ketiga gitu ya sahabat ya, kita sudah berada di edisi yang ketiga di bulan suci Ramadan ini. Bima Sakti kembali hadir menyapa Anda semua nih para sahabat Bima Sakti untuk senantiasa kita ngobrol, untuk senantiasa kita mencoba mengkaji satu hal yang penting untuk kita kaji, penting untuk kita obrolkan, khususnya terkait dengan bulan Ramadan, yakni adalah keutamaan sahur dan jangan pernah kita melewatkannya. Nah, kira-kira ada apa saja di hal-hal yang menjadi keutamaan sahur dan pentingnya sahur buat kita sebagai seorang muslim untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, tentu di sini kami tak sendiri nih para sahabat. Kami sudah ditemani seorang narasumber yang luar biasa, berkompeten sekali. Beliau adalah salah satu penyuluh kebanggaan Kabupaten Lumajang. Beliau datang dari pojok sebelah barat di Kabupaten Lumajang, yakni bertugas di KUA Kecamatan Sumber Suko. Beliau adalah Ustadz Sukan. Assalamualaikum Ustadz Sukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Iya. Biasanya kan salaman. Iya. Nah, hari ini saja salaman Iya, narasumbernya. Biar kelihatan kita akrab banget gitu aja ya tadi. Nah, kita seperti yang sudah saya sampaikan Sukan. Tadi saya sempat menyinggung satu temanya, yakni adalah kita akan ngobrol tentang keutamaan sahur dan juga apa pentingnya sahur buat kita. Nah, kita tahu bahwa kalau orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu kan ada sahur, kemudian juga ada berbuka. Nah, ini coba saya ingin jenengan menjelaskan kepada kita semua terkait dengan apa sih sebetulnya makna sahur itu sendiri, kemudian apa yang seharusnya kita lakukan di ketika kita bersahur. Ada hal khususkah buat puasa Ramadan gitu kira-kira? Monggo. Terima kasih sahabat David dan seluruh pemirsa Bima Sakti yang berbahagia dimanapun berada. Sebelum masuk soal sahur, kita ini sedang melaksanakan yang namanya ibadah puasa Ramadan. Puasa ibadah Ramadan ini adalah khusus urusan kita sebagai hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni memang balasannya ini memang antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa perintah ini adalah berpuasa ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Beriman itu adalah meyakini bahwa perintah puasa ini memang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita sebagai hambanya yakin dan meyakini sepenuh hati bahwa ini memang hal yang khusus untuk kita. Percaya akan perintah-perintahnya, terus kemudian menjauhi apa yang menjadi larangannya. Dari situ dulu. Baru kemudian dalam berpuasa itu sahur itu adalah kegiatan yang sunnah sebenarnya. Kegiatan yang sunnah. Tetapi bagi orang yang tidak memahami dasar kenapa sunnah ini dianjurkan dan sebagainya, orang tidak akan mengentengkan kalau tidak ngerti bahwa ini hanya untuk orang-orang yang beriman tadi. Gitu. Maka dari itu menjadi penting, salah satu menjadi kegiatan penting sahur ini dalam kegiatan selama berpuasa di bulan Ramadan. Sesungguhnya dalam berpuasa, kegiatan kita ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi kita ini sebenarnya adalah diberikan ruang yang cukup luas untuk mendapatkan sebuah keberkahan. Makanya kemudian sahur itu merupakan bagian daripada itu, termasuk dengan berbuka puasa. Dalam beberapa hal bahwa
sangat penting sahur itu karena akan berdampak secara baik secara fisik, secara secara kebatinan, juga secara psikologi juga berdampak. Oke. Kenapa? Karena bersahur itu efeknya cukup luar biasa buat keseharian kita ketika kita di siang harinya. Maka dari itu ada beberapa hal yang kemudian menganjurkan bahwa sahur itu harus dilakukan. Pertama adalah karena memang sahur itu merupakan ibadah yang mengandung berkah. Jadi bukan hanya sekedar kita ini bangun di sepertiga malam, tetapi juga berkahnya cukup luar biasa. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, bahwa sahur itu merupakan pembeda antara kita kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa dengan non muslimin. Jadi kita ini menjadi salah satu pembedanya, bahwa kita ini orang yang sedang melakukan ibadah puasa. Waktu sahur yang baik adalah yang mepet-mepet sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh. Oke. Maka dari itu dalam hal tersebut, karena memang merupakan bagian dari sepertiga malam, waktu itu adalah waktu mustajab. Waktu-waktu di mana kita ini bisa merefleksikan apa yang menjadi keinginan kita diisi dengan hal-hal yang baik. Satu misal umpamanya waktu masih agak panjang, ya kita bisa habis sholat, habis istirahat, kita bisa diisi dengan tahajud. Terus kemudian kalau belum ikut tarawih sebelumnya bisa juga menyelesaikan di situ, terus berdoa di situ dan sebagainya, sehingga kemudian ketika sudah hampir subuh bisa dianjurkan untuk sahur, melaksanakan ibadah sahur. Dan sahur itu menjadi titik awal kita bahwa kita ini akan terlahir, akan berjuang seharian dari sahur hingga ke nanti pada saat berbuka puasa, kira-kira begitu. Jadi memang pentingnya sahur bagi orang yang berpuasa khususnya di bulan suci Ramadan gitu ya. Nah, tadi kalau jenengan bahas atau menyampaikan bahwa sebelum sahur kita sholat tahajud dulu, kemudian wirid dulu. Nah, itu saya ingat salah satu teman kita nih, tim IT-nya IPARI Kabupaten Lumajang, Ustaz Sufyan itu gitu, Ustaz Sufyan itu. Jadi sebelum sahur itu sholat tahajud dulu, informasinya gitu. Jadi luar biasa sekali. Asli tapi. Asli. Jadi ini menarik nih. Jadi gambaran yang baik itu seperti yang jangan sampaikan. Seyogianya makannya itu diakhirkan, tapi sebelum makan itu bukannya kita tidur, tapi melakukan hal-hal positif seperti sholat tahajud, wirid, baca Quran dan lain sebagainya gitu ya Ustaz ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Kalau tadi adalah terkait dengan waktunya, yaitu diakhirkan gitu ya. Mepet-mepet di masuknya sholat subuh gitu ya. Nah, perbedaannya kalau buka puasa itu ada hal yang disunahkan, kita berbuka yang manis-manis, jangan makan berat dulu, tapi makan kurma dulu, air putih dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau sahur ada nggak kategori yang seperti ini? Ya, sahur itu sebenarnya hanya menjadi salah satu penanda. Penanda bahwa kalau memang yang di zaman dahulu memang disunahkan yang seperti itu, kurma, terus kemudian yang manis-manis, terus kemudian minum air putih yang cukup. Nah, hari ini kan situasinya sudah berbeda. Hari ini disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Yang terpenting adalah kita terbangun, terus kemudian melakukan kegiatan makan yang sekiranya ini bermanfaat untuk tubuh kita. Satu misal umpamanya kalau memang kita dikhawatirkan seharian haus, diperbanyak minum air putih. Terus kemudian kalau sempat bagi yang sudah punya istri ada yang masak ya kita makan. Ya yang penting itu aktivitas itu dilakukan.
Karena kenapa? Karena ini akan membuat kita bisa melewati hari-hari selama bulan puasa itu, hari-harinya itu bisa dilalui dengan baik. Oke. Intinya begitu. Nah, kira-kira mohon maaf nih, Ustaz, mungkin jenengan bisa menggambarkan kenapa sih kok Kanjeng Nabi itu mencontohkan sahur dan kenapa kok diakhirkan? Oke lah jawabannya tadi cepat jenengan sampaikan ya agar senantiasa di pagi harinya ada kelaparan, tetap kenyang gitu ya. Ya. Oke, seperti itu. Tapi gambaran saya logisnya kita bahas yang enteng-enteng saja gitu ya. Kan logikanya adalah kalaupun masuk subuh dan kenapa kok harus start di subuh gitu ya, dan kenapa kalau makan di jam 9 itu bukan termasuk kategori utamanya sahur, waktu sahur. Kira-kira apa sih yang menjadi misteri atau menjadi rahasia waktu itu? Apa karena seperti yang Jangan sampaikan salah satu waktu mustajabah itu tadi atau gimana kira-kira? Iya, sebenarnya secara prinsip memang karena sahur itu merupakan dari sepertiga malam dan itu waktu-waktu yang memang mustajab memang. Beda dengan di waktu-waktu masih habis sholat isya, makan yang kenyang, jam 12 malam, kemudian tidur, beda dengan itu. Tapi sisi lain memang mengingatkan kita bahwa kegiatan dilakukan di akhir itu memang kita ini sedang menyiapkan diri. Sedang menyiapkan diri dalam rangka baik secara ubudiyah maupun secara fisik di hari nantinya. Satu misal umpamanya pengingat bahwa kita ini jangan lupa setelah sahur kita langsung niat puasa. Ini penting, yang begitu-begitu itu menjadi penting. Nah, di waktu-waktu itulah kemudian banyak keberkahan-keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian sahur itu diutamakan di akhir itu. Tapi bahasanya diutamakan saja ya. Maksudnya gini, kalaupun orang yang makan di malam hari Ba'da Isya jam 9 jam 10 itu masih kategori sahur kah atau bukan sahur, hanya sebatas makan malam saja? Makan. Kalau menurut saya sih ya bagian dari sahur sebenarnya. Bagian dari sahur juga. Tergantung niatnya lah ya. Cuma waktunya. Cuma waktu keistimewaannya ini yang tidak kita dapatkan itu aja. Waktu keutamaannya itu tidak bisa diambil gitu ya. Tapi untuk kategorinya ya kalaupun dia niat sebagai niatan sahur ya masuk dia sahur juga gitu ya. Karena niatan orang itu adalah niatnya sahur di malam hari untuk di pagi harinya itu menurut masuk gitu ya. Nah, ini menarik nih para sahabat. Jadi memang kita sebagai seorang muslim khususnya ketika berpuasa di bulan suci Ramadan, kita diharuskan untuk niatnya pun di malam hari. Tidak bisa kita ujuk-ujuk malam harinya datang tanpa niat, kemudian jam 9 paginya niat. Nah, ini kan tidak sah puasa kita. Nah, salah satunya adalah tadi seperti yang disampaikan oleh narasumber kita adalah terkait dengan sahur. Makanya begitu berkahnya sahur, begitu utamanya kita sebagai seorang muslim ketika berpuasa di bulan suci Ramadan untuk melaksanakan sahur dan khususnya diakhirkan sahurnya. Nah, Ustadz Sukan, kalau berbicara terkait waktu bisa didetailkan nggak? Maksud saya adalah batasan akhir itu sampai mana sih yang pada akhirnya ini habis ini waktu sahurnya habis. Kalau makan setelah ini itu puasanya tidak sah gitu lah. Ya. Secara umum sekarang itu akhir sahur itu diakhiri dengan secara umum dengan panggilan imsak imsak itu biasanya begitu. Tetapi kalau kemudian seseorang tertidur terus kemudian tiba-tiba dengan imsak, seseorang masih bisa melakukan sahur. Yang tidak boleh melakukan sahur pada saat sudah azan subuh, nggak boleh sudah. Jadi sebelum azan subuh mereka masih diberikan kemudahan untuk bisa melakukan yang namanya sahur walaupun hanya dengan seteguk air putih. Artinya apa? Bahwa ada jeda waktu antara azan subuh dan imsak, ada jeda kurang lebih 15 menit. Tapi untuk kita lebih berhati-hati agar supaya puasa kita ini tidak batal dan sebagainya, terus kemudian kita ngikut biasanya sampai imsak itu saja. Nah, cuman kan ruginya kita ini kan kita tidak bisa melakukan banyak ibadah hal lain-lain yang mengandung banyak keberkahan di waktu-waktu itu. Saya rasa begitu. Nah, menurut jenengan nih
kalau puasa, kalau berbuka puasa itu kan banyak yang ngasih di masjid-masjid. Nah, kalau sahur kira-kira gimana? Maksudnya gini, sampai saat ini ngapunten, ini apa namanya, minimnya saya mungkin belum menemukan apa namanya yang menyediakan untuk sahur. Ya mungkin ada sih sebagian, Ya. tapi belum banyak yang memberikan apa namanya sahur bareng gitu ya. Dan masakan atau makanan-makanan untuk sahur yang banyak itu adalah, yang lumrah adalah takjil, makan berbuka bareng, buka puasa bareng, dan itu pasti disediakan di masjid-masjid. Nah, kenapa kalau sahur kok enggak gitu maksud saya? Ya, karena memang sebenarnya sih di beberapa masjid besar itu ada. Ada gitu ya? Di Lumajang ini ada. Tetapi memang tidak se-ngetren apa namanya berbagi untuk berbuka puasa. Karena memang kalau berbuka puasa itu banyak orang menyadari dan paham bahwa orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa itu pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan puasa tersebut. Jadi pahalanya double, memberi juga mendapat pahalanya seperti buat. Itu yang terjadi. Nah, sebenarnya sahur itu kan juga mau memberikan makan orang yang mau akan berpuasa. Ya. Kira-kira pahalanya sama gak kira? Tidak ngetren aja. Tidak ngetren aja. Tidak ngetren. Yang mungkin bisa kita bisa dilakukan sebagai bagian dari kita sedekah. Kan masuk kategori sedekah subuh kan luar biasa gitu. Ya. Kita tahu bahwa sedekah subuh kan begitu dahsyatnya. Saya rasa juga akan mendapat keberkahan-keberkahan yang lain ya, kalau itu dilakukan. Oke. Nah, bagus itu. Ini Ustaz Sukan. Kalau tadi jenengan menyampaikan terkait dengan tren. Nah, kita tahu trennya hari ini membangunkan sahur itu beda-beda. Ya. Nah, jenengan menanggapi yang kaitannya dengan proses pembangunan sahur. Saya tidak spesifik menyebutkan apa itu ya, tapi terkait dengan tren pembangunan sahur, membangunkan sahur ini gimana pendapat jenengan? Saya sih melihatnya selama dalam batas wajar nggak apa-apa lah. Karena hari ini kan ada juga yang tidak wajar. Satu misal umpamanya kayak tahun-tahun kemarin ini, sekarang masih belum muncul ini. Sonhorok itu kan membawa dampak mudorot yang yang buruk lah untuk lingkungan. Bahkan kalau saya sih tidak terjebak haram tidaknya, tergantung kita menanggapi. Iya. Tidak terjebak di situ saya lah. Karena itu bagian dari seni, bagian dari seni. Bisa beda persepsi saya, karena saya juga suka sonhorek saya. Iya. Karena itu haramnya, karena itu paketan. Kalau tidak paketan, saya rasa tidak. Oke. Beda hal lain lah di luar forum ini. Iya. Nah, artinya apa? Kalau satu misal umpamanya di masjid-masjid tua-tua menyampaikan sahur waktunya itu tidak ada masalah, malah bagus itu. Karena tidak semua masyarakat itu bisa bangun malam. Iya, betul. Tidak semua. Sementara masyarakat kita ini kadang sehariannya capek, terus kemudian butuh istirahat, terus kemudian butuh dibangunkan juga kan begitu. Akan banyak manfaatnya kalau itu. Tapi kalau berlebihan, saya rasa juga enggak baik juga ya. Iya betul. Saya sepakat dengan yang jenengan sampaikan bahwa manfaat orang membangunkan sahur itu pada masyarakat luar biasa. Karena kadang orang kalau udah bunyi masjidnya itu terbabas sih. Iya. Itu terbabas. Dan makanya banyak yang terbabas. Betul. Malah ada sahur. Makanya penting kalau di masjid-masjid atau di komplek-komplek membangunkan sahur, tapi sebatas wajar, tidak mengganggu ketertiban umum. Saya rasa seperti yang jenengan sampaikan itu masih aman gitu ya. Nah, kemudian ini kaitannya dengan kembali ke sahur juga. Seperti yang jenengan sampaikan di awal tadi bahwa ini adalah sebagai pembeda dengan agama-agama lain. Nah, kita tahu bahwa setiap agama itu saya rasa ada puasanya ya, Tat ya. Setiap agama itu ada puasanya. Kalau kita puasa Ramadan gitu ya, atau puasa-puasa sunnah yang lain, tapi kalau puasa wajibnya kita ada puasa Ramadan. Nah, kalau di agama-agama yang lain ada puasa yang cuma 3 hari, ada yang puasa umat Katolik itu ada 40 hari, puasa yang tidak boleh makan kesenangannya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira gimana sih sebetulnya gambaran yang jenengan sampaikan terkait dengan menjadi pembeda, sahur itu menjadi pembeda dengan agama-agama yang lain atau puasanya agama-agama yang lain?
puasa Ramadan itu memang khusus untuk umat Islam. Oke. Lebih spesifik lagi adalah umat Nabi Muhammad yang beriman, yang apa namanya memang memiliki keyakinan lebih. Karena banyak orang ikut sahur tapi besoknya juga tidak puasa. Ya. Itu banyak. Ya. Kenapa? Karena dia tidak ngerti dasarnya apa. Nah, saya menyadari itu. Makanya ini ibadah sahur ini memang khusus. Ibadah puasa ini maksudnya khusus bagi umat Islam. Nah, yang paling apa yang kemudian yang membedakan dengan agama yang lainnya, urusannya mereka lah. Lakum dinukum waliyadin, itu urusannya mereka lah. Tetapi bagi kita agar supaya kita ini tidak disangka tidak sebagai orang yang beriman, sebagai muslim, maka kemudian apa yang menjadi perbeda di antara kita, terus kemudian peningkatan ibadah sunnah kita, termasuk sahur ini ya itu yang menjadi yang harus menjadi jaminan kita. Siap. Karena biar ada pembeda dengan yang lainnya. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah melakukan dalam berpuasa itu adalah memang memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak zikir, sholawat dan sebagainya agar supaya tidak hanya terputus pada momentum-momentum ini saja. Oke. Nah, seperti yang Jangan sampaikan tadi barusan ini, kalau kan banyak tuh hanya orang mengikuti sahurnya saja, tapi tidak puasa. Ya karena mungkin biar tidak lapar di pagi harinya karena ada makanan gitu ya. Nah, ini kalau kategori yang seperti ini masih dapat keutamaannya sahur gak? Atau hilang gitu kira-kira? Kalau menurut saya sih, kalau niatnya beliau ini orang-orang ini yang sahur ini niatnya untuk berpuasa, terus kemudian siangnya tidak berpuasa, itu saya rasa selemah-lemahnya iman itu. Selemah-lemahnya iman itu. Jadi ya dapat, Pak, niatnya dapat, tetapi puasanya yang nggak dapat, kira-kira begitu. Oke. Jadi memang penting ya kita memahami begitu luar biasanya bulan Ramadan dan perlu untuk kita mengistimewakan juga bulan Ramadan. Jadi bukan hanya sebatas kita melaksanakan sahurnya saja atau melaksanakan ikut-ikut bukanya saja, tapi kita tidak melakukan puasanya. Dan apalagi hanya sebatas ikut di Idul Fitrinya saja, tapi tidak mengikuti ibadah di bulan Ramadannya saja. Ini kan hal yang kurang begitu etis buat kita sebagai seorang muslim. Nah, buat para sahabat Bima Sakti spesial Ramadan kali ini, kita juga memberikan informasi kepada panjenengan semua bahwa ini kan nuansanya cukup berbeda, Ustaz Sukan. Nuansa Ramadan kali ini cukup berbeda, saya rasa dengan nuansa-nuansa Ramadan yang sebelumnya. Kurang begitu ini pribadi saya. Ini maka saya tanyakan ke jenengan. Kira-kira apakah sama perasaannya seperti yang saya rasakan bahwa nuansa Ramadan kali ini kurang begitu semangat atau kurang begitu wah daripada sebelumnya? Kemudian dengan adanya kayak agak berbeda saja gitu. Nah, ini menurut jenengan, apakah ini juga salah satu faktornya karena ekonomi? Mungkin tidak cair, enggak lah. Itu kaum-kaumnya jenengan saja. Nah, ini penting saya tanyakan karena untuk menambah wawasan kita saja bahwa nuansa Ramadan itu kan mempengaruhi juga dengan semangat kita. Nah, sebagai pengetahuan kita, untuk menambah wawasan kita, kira-kira apa sih yang menjadi pendukung atau pendorong penuh kita itu agar semangat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, khususnya untuk melaksanakan sahur? Karena kita tahu bahwa sahur itu momen enak-enaknya tidur gitu mas saya. Nah, apa sebetulnya harus kita lakukan atau yang kita tanamkan di hati kita dan di pikiran kita untuk menambahkan aura positif agar puasa kita lebih sempurna? Kira-kira gimana? Sebenarnya hanya perasaannya sampean saja. Oh, perasaan saya saja. Ampun. Enggak ada wakili sebetulnya. Ini kita ini kan sudah puasa sudah 3 hari. Saya beberapa hari ini melakukan sholat jemaah di musola. Rame ya? Alhamdulillah rame. Berarti di tempat saya paling itu. Itu hanya perasaannya sampean saja. Karena memang ini masih awal lah ya. Memang dalam situasi sekarang kalau soal ekonomi memang kondisi ekonomi semua memang sedang tidak baik-baik saja lah ya. Tetapi
ini adalah momentum menurut saya. Kadang orang frustasi karena situasi keluarga, ekonomi kurang membaik, orang itu sedang seakan-akan tidak mah lagi terhadap bulan Ramadan ini. Bagi kita sebenarnya adalah Ramadan ini sebagai media untuk bermuhasabah. Bermuhasabah, merefleksikan apa yang sebenarnya terjadi ke kita dan di sekitar kita. Kalau hanya faktor soal ekonomi, saya rasa bukan faktor yang dominan menurut saya, tetapi kembali kepada diri kita sendiri, kembali kepada pribadi kita sendiri. Karena memang situasi ini tidak semarak seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin begitu. Itu maksud saya itu. Tidak semarak seperti tidak semarak, ya. bukan anu sih. Memang ya karena memang banyak situasi sekarang sedang transisi sebenarnya. Saya merasakan transisi ekonomi memang sangat kita rasakan. Sehingga kegiatan maghrib kalau kita lihat di sekitar kita maghrib, terus kemudian orang-orang yang biasanya banyak jualan takjil, banyak ini sekarang mulai berkurang. Berkurang itu bukan berarti kemudian mereka sudah sejahtera semua, tidak. Tetapi ada kemungkinan juga karena mereka mau buka tapi tidak punya modal. Bisa jadi. Bisa begitu. Tetapi kalau lihat siklus di musola dan di masjid-masjid sekarang ini, alhamdulillah saya rasa masih penuh. Dan mudah-mudahan terus mendapatkan petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan di bulan puasa ini amal ibadah umat muslim khususnya ini terus ditingkatkan, terus kemudian diberikan hidayah, petunjuk dan sebagainya, sehingga kita ini tergolong orang-orang yang beruntung nanti di akhir Ramadan nanti. Saya rasa begitu. Nah, para sahabat Bima Sakti, memang kalau ngobrol sama Ustadz Sukan ini ya, karena beliau salah satu penyuluh kebanggaan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, tidak terasa nih para sahabat. Kadang ya enak aja ngobrolnya gitu ya, kalem, ayem gitu ya, lempeng-lempeng saja gitu ya. Dan pada akhirnya tidak terasa kita sudah cukup lama ngobrol kita di segmen kali ini. Dan semoga beliau menyampaikan dari awal hingga detik ini bisa betul-betul menambah wawasan baru buat kita dan bermanfaat buat kita semua nih para sahabat. Dan sebelum kita tutup, ada closing statement dan mungkin ada hal yang ingin disampaikan khusus spesial Ramadan kali ini, Ustaz. Ya, sahabat Bima Sakti dimanapun berada, bahwa saya pesan bahwa jangan remehkan sahur. Walaupun hanya sekedar minum air putih, karena keberkahannya sangat luar biasa untuk kita. Banyak manfaatnya agar supaya puasa kita ini tidak tergolong bertatih-tatih secara fisik. Cukup kita ini merenung, bermuhasabah selama bulan Ramadan ini agar supaya menyadari apa yang perlu diperbaiki diri kita masing-masing. Sehingga kita nanti ini keluar dari bulan Ramadan ini juga menjadi insan yang menang, insan yang kembali suci, insan yang fitri. Sehingga kita ini syukur alhamdulillah Allah memberikan kita predikat orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Sukan sudah menyempatkan hadir di studio Bima Sakti untuk mengisi spesial Ramadan kali ini. Ini luar biasa nih para sahabat, beliau sudah menyempatkan hadir buat kita semua dan semoga yang jenengan sampaikan bisa betul-betul manfaat buat kita dan menambahkan keberkahan buat kita semua khususnya bulan suci Ramadan. Dan mohon maaf ini tidak ada apa-apanya, tidak ada kopinya, tidak ada airnya karena siang hari. Aja. Karena siang hari. Dan sekali lagi terima kasih buat para sahabat Bima Sakti yang selalu setia bersama kita di setiap harinya gitu ya, kecuali hari libur karena kita akan selalu tayang di hari aktif saja. Dan semoga ini betul-betul menjadi tayangan yang paling terkeren dan paling bermanfaat di bulan suci Ramadan ini, khususnya di keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. Bersama kita Bima Sakti spesial Ramadan, bincang manfaat, satukan hati. Di sini kami Davizian mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wa minkum itinai salatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.